Hai, selamat datang di Psikoaksara. Pada episode kali ini, aku mau bacain cerita yang dikirim oleh Aisyah dari Padang. Berjudul, Maafkan Aku Nak. Hai Psikoaksara, aku seorang ibu yang memiliki satu anak laki-laki berusia 4,5 tahun. Selain menjadi seorang ibu, aku juga adalah seorang istri, seorang anak, dan seorang mahasiswi. Aku berperan dan bertanggung jawab atas 4 peran sekaligus. Di usia saat ini, anakku sangat aktif dan lincah. Tingkahnya terkadang membuatku stres dan terkadang juga justru menghilangkan stresku. Tapi hal itu sangat aku nikmati dan syukuri. Aku juga memiliki seorang ibu yang single parent. Aku tinggal dengan ibuku sejak aku baru lahir hingga saat ini aku sudah menikah tanpa seorang ayah. Ya, ibu dan ayahku bercerai saat aku masih di dalam kandungan ibuku. Suamiku, dia seorang yang sangat memperhatikan kami. Dia yang selalu berjuang untuk kebahagiaan kami. Semenjak awal menikah hingga saat ini, kami masih sering tinggal di atap yang berbeda. Suamiku bekerja di luar kota. Jelas, itu bukan apa yang kami inginkan. Tapi itu adalah hal yang harus dia lakukan. Dan aku pahami untuk kebahagiaan keluarga kami. Kami hanya bertemu 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan pernah tidak bertemu selama 2 tahun di awal-awal pernikahan kami. Kenapa tidak ikut suamiku saja? Ya, mungkin pertanyaan itu muncul. Tapi karena aku masih berstatus sebagai seorang mahasiswi, aku jadi tidak bisa melakukannya sampai aku menyelesaikan perkuliahanku nanti. Tapi karena rutinitasku untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, aku seringkali menelantarkan tugas-tugas kuliahku. Sampai pada titik di mana aku pada akhirnya menelantarkan semuanya. Kuliahku, tugasku menjadi seorang ibu, tugasku menjadi seorang anak yang harus merawat dan menjaga ibuku yang selama ini bersamaku. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Semakin aku ingin mengerjakan sesuatu, semakin hal itu sulit untuk aku kerjakan. Bahkan pernah di titik di mana aku beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain aja rasanya sangat sulit dan butuh usaha yang besar. Aku tahu ada yang salah dengan diriku, tapi orang-orang di sekitarku tidak menyadari itu. Mereka hanya menganggapku si pemalas, si tukang tidur, dan si lalai. Aku berusaha untuk menyembunyikan sisi lemahku ini dari orang-orang terdekatku. Aku tidak ingin membuat mereka khawatir, terutama ibuku. Aku selalu berpura-pura tidak terjadi apa-apa di depan mereka. Tapi aku akan bersembunyi diam-diam, menangis di malam hari. Karena anakku adalah makhluk kecil yang lemah, dialah yang menjadi tempat pelampiasanku atas semua emosi-emosi yang aku rasakan. Seringkali saat ini aku memarahinya, bahkan sampai mencubit atau memukulnya, hanya karena masalah-masalah sepele yang ia lakukan. Sebenarnya aku menyesali setelah aku berbuat seperti itu kepada anakku. Tapi aku selalu mengulanginya lagi dan lagi.
Hai Asia, aku tahu sebagai perempuan yang menjalankan 2 peran atau bahkan lebih, itu amat tidak mudah. Di satu sisi dituntut untuk menjaga orang tua, di satu sisi harus mengasuh anak, di sisi lainnya harus berjuang menyelesaikan kuliah, dan satu sisi yang lain harus menahan rindu kepada suami. Berada di posisi kamu, aku tahu itu sangat sulit. Apalagi ketika kamu sudah menemukan kondisi di mana kamu itu merasa sulit untuk mengerjakan hal-hal yang biasanya kamu bisa melakukannya dengan mudah. Sebenarnya itu merupakan salah satu tanda bahwa psikologis kamu sedang gak baik-baik aja. Aku gak tahu spesifik apa yang terjadi sama kamu, tapi yang jelas ada stres yang kamu alami, dan ini perlu penanganan lebih jauh. Apalagi suami yang bekerja jarak jauh dari kamu, memang kamu bisa sih memahami posisinya, dan itu sebuah hal yang baik juga ketika kamu bisa memahaminya. Akan tetapi, kamu butuh support system yang ada di dekat kamu juga, karena berjuang sendiri itu berat. Mungkin ada baiknya kalau kamu mengambil sesi ke psikolog buat menangani kondisi psikologis yang kamu alami, agar kamu dapat penanganan yang tepat. Kemudian terkait emosi dengan anak, jujur itu bukanlah hal yang baik. Maka perlu kamu tahu bahwa emosi itu nggak salah sebenarnya. Yang seringkali salah adalah cara pelampiasannya. Coba untuk cari pelampiasan emosi yang lebih tepat, agar tidak membuat anak jadi tersakiti. Kan kasihan juga, anak kecil yang tidak tahu banyak hal, tapi harus jadi korban dari pelampiasan emosi. Kamu bisa coba untuk melampiaskan emosi dengan olahraga, dengan memasak, dengan melakukan aktivitas fisik, seperti mengerjakan pekerjaan rumah sambil melampiaskan emosi, atau bisa juga melampiaskan emosi ke guling, bantal, atau melakukan hal-hal menyenangkan untuk bisa menetralisir emosi kamu. Aku turut berdoa ya, semoga kamu bisa kuat menjalani 4 peran ini secara bersamaan. Kalau suatu saat nanti kamu lelah, komunikasikan pada pihak-pihak yang seharusnya tahu ya, dan minta waktu untuk kamu bisa memulihkan diri, agar kamu bisa kembali siap untuk menjalani hari-harimu yang indah lagi. Semangat ya Aisyah, doaku bersamamu. Well, itu tadi cerita yang dikirim oleh Aisyah. Kalau kamu punya feedback yang bagus dari cerita ini, kamu bisa banget sampaikan di kolom komentar, biar nanti pengirim cerita ini juga bisa membaca masukan dari kamu. Kalau kamu suka dengan episode ini, boleh banget buat like, komen, dan subscribe, biar semakin banyak orang yang merasakan kehadiran dari Psiko Aksara. Dan buat kamu yang punya cerita hidup berkesan, pengen banget diceritakan dan didengarkan, kamu bisa coba untuk tulis cerita kamu dan mengirimkannya ke Psiko Aksara. Simak ketentuannya di kolom deskripsi, biar ceritamu bisa masuk antrian buat dibacain. Thanks buat perhatiannya, sayonara, see you.